Rasulullah, jalankanlah syarat ini dengan sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perangilah bid'ah sebelum kita merangi korupsi, karena hak Rasulullah adalah hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu perangilah korupsi, perangilah tindak kezaliman yang lainnya. Ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, dan yang lainnya antum bisa baca di makalah yang telah saya siapkan, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa beriman dan yakin sepenuh hati bahwasanya problematika umat dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada tidak akan pernah bisa diselesaikan kecuali dengan syariat Islam secara sempurna. Islam adalah satu-satunya solusi bagi seluruh macam problematika umat. Problematika apapun yang ada di masyarakat, kezaliman, kesyirikan, korupsi dan yang lainnya, semuanya ada di Islam. Pendidikan, perdagangan, semuanya solusinya ada di Islam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan aku telah lengkapkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Imam Malik rahimahullah taala pernah menyatakan, barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah, suatu hal yang diadakan dalam syariat Islam ini setelah wafatnya Rasulullah SAW, faqad za'am anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah berpraduga, berprasangka bahwasanya Nabi Muhammad telah mengkhianati amanat mengemban risalah ini. Kenapa demikian? Kalau Allah sudah menyatakan sebelum wafat beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sehingga kalau di tengah-tengah umat ini ada yang menyatakan bahwasanya problematika umat dalam pendidikan tidak akan selesai kecuali dengan metode tertentu yang dibikin oleh fulan dan fulan, para pemikir barat dan seterusnya. Problematika dalam dakwah tidak selesai, problematika dalam kenegaraan, ketatanegaraan tidak selesai kecuali dengan demokrasi dan yang serupa. Maka sebetulnya ini adalah tuduhan keji terhadap Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena di semenjak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang pemerintahan itu ada, dan satu-satunya cara menegakkan keadilan seperti yang telah dijelaskan tadi adalah dengan cara menerapkan syariat Islam secara sempurna. Tidak pernah ada sejarah keadilan berhasil ditegakkan dengan sempurna kecuali dengan Islam. Sejarah demokrasi, sejarah berbagai macam teori-teori yang ada tidak pernah berhasil menegakkan keadilan dengan sempurna seperti yang pernah ditegakkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa yakin bahwasanya solusi dari segala macam problematika umat hanya ada di dalam Islam, baik dalam perdagangan, pendidikan, ketatanegaraan, dakwah atau yang lainnya. Imam Malik rahimahullah taala dan juga yang lainnya, para ulama-ulama yang lainnya menyatakan dengan tegas, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ingatlah, sesungguhnya problematika umat ini, umat akhir zaman ini, umat Islam zaman kita ini tidak akan pernah beres kecuali dengan metode, dengan cara yang pernah diterapkan oleh generasi pertamanya. Apa metode yang diterapkan oleh generasi pertama Islam? Adalah menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah secara sempurna. Inilah kriteria kedua yang saya rasa penting untuk disampaikan dan di sini. Dan untuk selanjutnya, kriteria-kriteria selanjutnya bisa antum dapatkan di makalah yang telah saya siapkan. Wallahu taala alam. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan membuka wacana tentang pemahaman, wacana tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapakah mereka, kriteria mereka apa, dan apakah asas yang menjadi pondasi persatuan jamaah mereka, persatuan yang mereka bina, jamaah yang telah mereka bentuk, yaitu i'tisam alal kitab wa sunnah, al i'tisamu bil kitab wa sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wallahu alam.
wabarakatuh.